Belum, masih muter. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dalam mata kuliah RPL yang berjudul SRS Sistem Informasi Perhotelan Bambu. Untuk dosen pengampunya Bu Tuti Rahmawati MTI. Oke, untuk SRS ini disusun oleh Alek dengan NIM 18112180. Saya sendiri Muhammad Gemur Maasi dengan NIM 18112176. Lalu ada Fikri Triananda dengan NIM 18112220. Selanjutnya ada Rahmat Muflih Arifin dengan NIM 18112242. Lalu yang terakhir Muhammad Faisal Ibrahim dengan NIM 18112198. Lanjut. Oke, bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada era globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi informasi yang begitu berkembang dengan pesat sangat berperan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu contoh teknologi informasi yang berkembang pesat adalah internet, di mana kita tahu perkembangan internet yang pesat dan kebutuhan manusia akan internet itu sangat tinggi. Namun, di saat perkembangan internet dan kebutuhan akan internet itu tinggi, hal ini berbeda pada Hotel Bambu. Untuk saat ini, Hotel Bambu masih menggunakan reservasi manual melalui telepon dan pencatatan mengenai tamu hotel, kapan check-in, masih menggunakan tenaga manusia dan tidak menggunakan komputerisasi. Maka dari itu, dari kebutuhan akan informasi yang cepat terhadap sektor perhotelan membutuhkan sistem informasi yang tepat, baik kelayakan sistem, pemodelan data, workflow, serta user interface-nya. Maka kelompok kami ingin merancang suatu sistem informasi Hotel Bambu yang nantinya akan diterapkan pada platform website. Untuk pembuatan sistem informasi ini, kami menggunakan Visual Studio Code untuk pembuatan websitenya, serta menggunakan MySQL yang sudah diintegrasikan pada XAMPP sebagai pembuatan database. Lanjut, yang kedua, scroll. Oke, yang kedua, tujuan. Dokumen ini berupa spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS, Software Requirement Specification, untuk sistem informasi perhotelan Bambu. Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan penjelasan mengenai rancangan perangkat lunak dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak secara fungsional maupun non-fungsional dalam melakukan pemesanan kamar dan layanan pada Hotel Bambu. Penjelasan yang akan dimaksudkan dalam dokumen ini berisi penjelasan umum, spesifikasi fungsi, dan sebagainya. Pihak yang menggunakan dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak sistem informasi perhotelan Bambu dan pengguna dari perangkat lunak personil yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai pemandu atau acuan dalam pengembangan perangkat lunak serta sebagai bahan evaluasi baik pada saat proses maupun akhir dalam pengembangannya. Diharapkan dengan disusunnya dokumen ini, pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan terfokus, sehingga hasil dari pengembangan perangkat lunak akan menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik dan terhindar dari ambiguitas maupun kekurangan lainnya. Lanjut, scroll. Oke, yang ketiga, ruang lingkup. Untuk mempersempit pembahasan maka akan dibatasi masalah sebagai berikut. 1. Sistem perhotelan ini hanya diterapkan pada platform website. 2. Sistem perhotelan ini dibuat hanya membahas mengenai pemesanan kamar dan layanan tambahan pada Hotel Bambu. Yang ketiga, proses yang dibuat pada sistem informasi ini hanya membahas masalah antara pemesanan dengan resepsionis pada Hotel Bambu. Yang keempat, pada perancangan ini tidak dibahas mengenai proses bisnis. Di luar itu seperti stok makanan, pembayaran untuk kebutuhan hotel, dan lain-lain. Untuk sistem informasi ini ada beberapa pengguna, diantaranya yang pertama owner, yang kedua resepsionis, dan yang terakhir user. Scroll down. Oke. Yang keempat, definisi. Ada beberapa istilah atau definisi dalam SRS ini. Yang pertama ada reservasi, merupakan bahasa lain dari pemesanan kamar hotel. Selanjutnya ada resepsionis, atau orang yang bertugas sebagai penerima tamu. Selanjutnya ada database, kumpulan data atau informasi yang digunakan dan dikelola oleh sistem. Lalu ada interface, tampilan dari sistem sebagai penghubung antara pengguna
dengan sistem yang mudah untuk dipahami. Lalu tentunya ada website, device atau alat yang bisa dibawa kemana-mana seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Lalu poin selanjutnya, poin yang kelima, referensi. Referensi yang digunakan dalam dokumen ini yaitu IEEE dari kemendikbud.go.id. Oke, scroll down. Scroll, referensi sudah. Aduh, live meeting. Cek Mufli. Mungkin saya mengambil alih ya. Tak present dulu. Sorry. Bentar, tak lanjut. Mati anjir. Tak lanjut present dulu ya. Present. Cek. Waduh. Oke. Kelihatan? Teman-teman kelihatan? Kelihatan. Oke. Karena saudara rekan kami Mufli ada sedikit kendala tadi, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, yang keenam, sistematika. Dokumen SRS ini dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu yang pertama, 1, pendahuluan, berisi penjelasan mengenai garis besar dari perangkat lunak yang akan dibuat, seperti latar belakang, tujuan pembuatan, ruang lingkup, definisi, referensi, dan sistematika. Lalu yang kedua, deskripsi umum, berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan, meliputi fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan-batasan, asumsi, serta ketergantungan. Lalu yang ketiga, spesifikasi kebutuhan, berisi apa yang dibutuhkan dalam pembuatan perangkat lunak, mencakup kebutuhan fungsional, aktor, kebutuhan data, dan di sini dijelaskan juga definisi atribut yang akan ada pada perangkat lunak. Lalu yang keempat, ada spesifikasi antarmuka, hardware, dan software penunjang, berisi detail tentang antarmuka perangkat lunak, lalu spesifikasi perangkat keras yang dapat menerapkan sistem informasi ini, serta perangkat lunak penunjang untuk menunjang pembuatan perangkat lunak yang akan dibuat. Lalu yang kelima, ada kebutuhan non-fungsional, berisi detail kebutuhan yang menitik beratkan properti pada sistem informasi. Lalu bab kedua akan dibacakan oleh saudara Alex. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk bab 2 yaitu deskripsi umum. Deskripsi umum itu terbagi menjadi 5 poin. Untuk poin yang pertama, deskripsi umum sistem. Sistem informasi perhotelan bambu kan lunak membaik berbasis Android yang mempermudah proses dalam melakukan pemasaran hotel dan pemesanan layanan tambahan yang ada pada hotel ini. Aplikasi sistem informasi ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu admin, resepsionis, dan tamu hotel. Admin di sini merupakan orang yang nantinya akan memaintain aplikasi ini, seperti menghapus dan menambah daftar kamar dari aplikasi. Resepsionis merupakan orang yang bertanggung jawab pada proses sertifikasi tamu hotel ketika mereka ingin check-in. Tamu hotel merupakan pengguna atau user. Untuk poin kedua yaitu fungsi produk. Perangkat lunak hotel ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain: 1. Dapat melakukan pemesanan hotel. Yang kedua, dapat melakukan pemesanan layanan. Yang ketiga, dapat mengelola promo dari kamar hotel. Yang keempat, dapat melihat kamar hotel yang telah dipesan dan mendapatkan rekomendasi kamar dengan fasilitas berbeda namun serupa. Untuk poin yang ketiga, karakteristik pengguna. Untuk karakteristik itu ada kategori pengguna, yaitu admin. Untuk tugasnya sendiri, memaintain aplikasi seperti menambah, menghapus, dan memberikan promo pada kamar. Untuk hak akses ke
aplikasi yaitu mengelola, melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Untuk kemampuan yang harus dimiliki untuk seorang admin yaitu mampu mengoperasikan komputer, mengerti cara pemakaian aplikasi perhotelan bambu, dan mengerti dan bisa menjalankan aplikasi. Untuk resepsionis sendiri, tugasnya memverifikasi tamu hotel, melihat dan mengubah, itu mengerti cara pemakaian aplikasi, mampu mengoperasikan komputer. Untuk tamu hotel sendiri, tugasnya yaitu konsumen akhir yang sudah mendaftar, melihat dan mengubah, mengerti cara pengoperasian sistem operasi Android, mengerti cara pemakaian aplikasi. Tamu hotel, konsumen akhir yang belum mendaftar dapat melihat dan mengerti cara pengoperasian sistem Android. Untuk poin yang keempat yaitu batasan-batasan sistem informasi perhotelan bambu ini memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi perhotelan bambu menggunakan bahasa JavaScript dan PHP dengan menggunakan framework JS yang nantinya akan diterapkan pada website. Untuk yang kedua, antarmuka tampilan akan terbatas pada browser tertentu. Yang ketiga, keterbatasan pada kapasitas memori cache pada browser. Yang keempat, software pendukung yang digunakan adalah Visual Studio Code dan MySQL Server serta Adobe XD. Yang kelima, sistem ini hanya bisa digunakan menggunakan browser. Untuk poin yang kelima, asumsi dan ketergantungan. Asumsi dan ketergantungan sistem ini diantaranya. Yang pertama, admin berhak melakukan penambahan dan penghapusan item pada aplikasi yang tidak ada keterkaitannya dengan pengguna. Yang kedua, pengguna sudah harus menyetujui persyaratan sebelum menggunakan aplikasi. Yang ketiga, spesifikasi perangkat keras sudah sesuai sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pihak perusahaan sudah memiliki aplikasi untuk memaintain database untuk admin dan resepsionis yang nantinya akan berhubungan langsung dengan aplikasi mobile. Next. Baik, bab 3, spesifikasi kebutuhan. 3.1, kebutuhan fungsional. Rek 1, visitor dapat mendaftar menjadi member. Rek 1.1, terdapat halaman khusus untuk tamu hotel untuk mendaftarkan diri sebagai member. Rek 1.2, setelah mendaftar, tamu hotel akan dibuatkan ID yang dibuat auto increment. Rek 2, from login. Rek 2.1, terdapat tag field username dan tag password untuk file password. Rek 2.2, tersedia button bila mana lupa password. Rek 2.3, tersedia button untuk masuk ke aplikasi. Rek 2.4, tersedia button untuk masuk ke form login user atau admin. Rek 3, halaman utama. Rek 3.1, terdapat interface untuk menuju menu-menu yang disediakan. Rek 4, member dapat melihat detail kamar. Rek 4.1, terdapat deskripsi mengenai kamar tersebut. Rek 4.2, terdapat tombol untuk kembali dan tombol drop down untuk menampilkan form pemesanan kamar. Rek 4.3, terdapat form untuk memesan kamar yang setelah itu akan mendapat invoice. Rek 5, member dapat melihat status pembayaran. Rek 5.1, terdapat interface bahwa pembayaran tersebut sukses atau gagal. Rek 5.2, terdapat button kembali ke menu utama. Rek 6, member dapat melihat check-in kamar dan riwayat. Rek 6.1, terdapat tombol untuk melihat check-in detail. Rek 6.3, terdapat
tab riwayat hotel yang sudah pernah diinapi oleh tamu hotel. Rek 7, member dapat mengatur akun. Rek 7.1 terdapat interface dan informasi mengenai akun. Rek 7.2 terdapat tombol untuk melakukan shooting. Rek 7.3 setelah di tab tombol sunting, maka akan berubah dengan menyunting bagian yang ingin disunting dan muncul tombol untuk selesai menyunting. Rek 8, member dapat melihat invoice. Rek 8.1, invoice dapat dilihat di email yang didaftarkan. Rek 9, member dapat melakukan konfirmasi setelah melakukan pembayaran di bank. Rek 9.1 terdapat form untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Rek 9.2 terdapat tombol untuk melakukan eksekusi terhadap konfirmasi pembayaran yang setelah itu akan dipindah ke halaman status pembayaran apakah gagal atau berhasil. Rek 10, member dapat mencari kamar yang ingin dipesan. Rek 10.1 tersedia halaman yang menampilkan data kamar. Rek 10.2 terdapat field dan tombol untuk melakukan pencarian. Rek 10.3 terdapat tombol untuk kembali ke laman utama. Rek 11, member dapat melihat riwayat dan melakukan review. Rek 11.1 terdapat daftar dari kamar yang sudah pernah diinap. Rek 1.2 pop-up ada dua versi yaitu ketika belum melakukan review sebelumnya yang berisikan from review dan satu lagi yang sudah melakukan review. Rek 11.3 pop-up review muncul ketika menekan tombol review. Rek 12, admin dapat mengedit item. Rek 12.1 terdapat sort untuk kamar. Rek 12.2 terdapat from untuk menambahkan kamar. Rek 12.3 terdapat tombol hapus dan edit untuk menghapus dan mengedit kamar. Rek 13, resepsionis dapat mengubah status pengguna. Rek 13.1 terdapat daftar dalam bentuk tabel untuk pengguna yang berisi ID pengguna, username, kamar, dan kamar yang dipesan, status bayar, status. Rek 13.2 terdapat menu untuk melihat konfirmasi pembayaran tamu hotel. Rek 14, member dapat mencari kamar yang ingin dicari. Rek 14.1 terdapat search yang berfungsi untuk melakukan pencarian terhadap kamar yang ingin dicari. 3.2 yaitu aktor. 3.2.1 admin. Tugas seorang admin adalah memaintain dan mengelola sistem informasi perhotelan Bambu. Hak akses pada website dapat melakukan perubahan, penambahan, dan penghapus konten yang nantinya akan muncul di website. Menu yang bisa diakses adalah menu pengeditan item saja. 3.2.2 resepsionis, orang yang melakukan verifikasi untuk tamu hotel. Tugas seorang resepsionis mengelola, memverifikasi, melakukan check-in dan check-out. Hak akses melihat dan mengubah status pengguna pada website dan nantinya akan muncul di sana. Menu yang bisa diakses hanyalah menu konfirmasi. 3.2.3 tamu merupakan konsumen akhir yaitu tamu hotel yang sudah menjadi member. Hak akses untuk member dapat melakukan perubahan dan melihat pada website hotel Bambu. 3.2.4 visitor merupakan konsumen akhir yang belum melakukan pendaftaran. Hak akses untuk visitor hanya dapat melihat-lihat website hotel Bambu saja. 3.3 kebutuhan data. Di sini di 3.3.1 merupakan gambar ERD-nya. Terus lanjut 3.3.2 penjelasan setiap atribut. 3.3.2.1 pelanggan yang berisi user ID, username, email, password, phone. 3.3.2.2 itu kamar yang berisikan nomor kamar, nama kamar, harga, fasilitas, lokasi, status, jumlah orang, gambar, tanggal buat, tanggal update. 3.2.3 feedback berisi feedback ID, user ID, room ID, nilai, dan pesan. 3.3.2.1 invoice berisi nomor invoice, user ID, nomor kamar, total harga, creation date,
tanggal inap, tanggal pergi, status invoice, stroke, dan pesan. 3.3.2 2.5 konfirmasi, berisikan konfirmasi ID, nomor ID, status, checkout date. 3.2.6 yaitu admin, berisi admin ID, conf ID, username, password, serta status admin. tiga. Next. 3.3.3 komodir berikutnya untuk melakukan penjelasan atau deskripsi semua field. Berikutnya 3.3.3 yaitu kamar. Fungsi menu ini digunakan untuk mencari lalu hasil langsung ditampilkan di halaman pencarian. From ini mengkomodir red 14. Penjelasan atau deskripsi semua field. Terus 3.3.3.4 yaitu ini digunakan untuk memesan kamar. From ini mengkomodir red 04. Penjelasan atau deskripsi semua field. Berikutnya 3.3.5 akun. Fungsi menu ini digunakan untuk menyunting akun. From ini mengkomodir red 08. Penjelasan atau deskripsi semua field. Berikutnya 3.3.3.6 confirmation. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pembayaran kamar yang dipesan. From ini mengkomodir red 10. Penjelasan atau deskripsi semua field. Berikutnya 3.3.3.7 search. Fungsi ini melakukan pencarian kamar. From ini mengkomodir red 12. Penjelasan atau deskripsi semua field. Berikutnya 3.3.3.8 refund. Fungsi melakukan pengembalian dana. From ini mengkomodir red 14. Berikutnya review 3. Fungsi melakukan review terhadap kamar yang sudah melakukan inap. From ini mengkomodir red 15. Berikutnya 3.3.3.10 input item, lalu change status. Terus berikutnya 3.3.4 from output, berisi 3.3.4.1 yaitu invoice. Output invoice berbentuk laporan, lalu search, lalu ROM detail, lalu akun, lalu confirmation invoice. Berikut merupakan output dari confirmation invoice yang nantinya diterima resepsionis. Baik, berikutnya
Baik, untuk penjelasan antarmuka, pertama di sini ada antarmuka login. Nah, antarmuka login ini digunakan untuk antarmuka login user. Untuk penjelasan di sini kita menginputkan email dan password. Lalu setelah itu kita menekan kontrol aksi atau buttonnya itu adalah login untuk tombol login, di mana nanti login ini ketika sudah email dan passwordnya itu dimasukkan, nanti akan masukin proses validasi. Nanti dicek apakah emailnya dan passwordnya itu sudah benar atau belum. Lalu di situ juga di bawah ada di bawahnya login ada juga daftar, di mana nanti dia akan langsung masuk ke menu daftar bila kita belum daftar. Next. Untuk layout kedua, layout kedua ada daftar. Di sini nanti kita menginputkan data-data seperti data-data untuk user seperti username, di mana username ini adalah nama user. Terus habis itu email, password, lalu telepon. Setelah itu tombol kontrol aksinya itu ada daftar untuk mendaftar, memproses data-data yang masuk. Terus habis itu berikutnya ada login. Nah, di sini itu untuk pindah, ini hyperlink, bukan tombol, bukan button. Dimana ini nantinya kalau kita pencet masuk ke menu login. Berikutnya ada tombol home, ada layout home atau menu home. Ini menu beranda. Jadi ketika kita masuk ke awal mula dari user itu pertama keluarnya ini. Nah, di sini cuman isinya layout doang. Di sini paling ada tombolnya, di sini ada paling lihat daftar kamar. Nanti di situ langsung masuk ke halaman kamar, lalu ada tombol kamar, daftar dan masuk. Kalau daftar nanti ke menu daftar, masuk ke menu login. Next. Di sini ada kontrol aksinya, ya seperti itu tadi, kamar, profile. Nah, profile ini kalau misalkan kita sudah masuk. Kalau misalkan belum masuk, nanti maka munculnya akan daftar dan masuk ke saya. Next. Berikutnya ada room detail. Nah, room detail ini ketika kita mengklik ke suatu kamar, di menu kamar, nantinya akan keluar detail-detail seperti ini. Nah, detail ini nanti berisinya hanya misalkan untuk kamar 102 reguler, nanti isinya fasilitas, terus habis itu harganya sekian, terus lokasinya di mana, maksimal orangnya berapa, terus di sebelahnya juga itu ada form. Formnya itu isinya itu adalah tanggal inap, tanggal pergi, dan di bawahnya lagi ada pesan. Next. Nah, pesan ini nanti pas waktu kita sudah mesan, nanti di sini ada kontrol aksi. Kontrol aksinya itu adalah deskripsi dan booking. Terus habis itu ada payment. Payment ini nanti ketika kita sudah mesan, terus habis itu untuk misalkan kita udah mesan, terus habis itu melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu misalkan ada keluar di order status. Nah, nanti kita melakukan konfirmasi pembayarannya itu di sini dengan menginputkan stroke pembayaran. Nanti di sini ada input gambar. Input gambar ini merupakan select. Terus habis itu ada kontrol aksi. Kontrol aksinya itu ada save button. Ini cuma buat nyimpen dari data gambarnya. Terus habis itu mengubah status untuk pembayaran. Nanti menunggu konfirmasi jadinya. Nanti akan jelaskan lebih lanjut di demo. Terus habis itu selanjutnya ada atas lagi, Bro. Atas. Nah, atas lagi. Nah, 416 ada kamar. Di kamar ini isinya adalah menu-menu kamar. Lalu di kontrol aksi. Coba next. Nah, di kontrol aksi ini nanti di sini ada previous, di mana nanti kan misalkan di data kamar ini nanti kita tampilkannya maksimum itu cuman ada 6 kamar. Nah, habis itu setelah misalkan ada 6 kamar, nanti di sini untuk data berikutnya lagi akan ditampilkan di pagination atau kayak Google gitu, kayak halaman berikutnya.
tapi yang kedua gitu. Nah, nanti previous ini dan next ini buat yang sebelumnya dan nextnya ini buat yang sesudahnya. Terus ada juga cek detail. Di cek detail ini nanti langsung masuk ke data detail kamar. Terus kalau home ini seperti menu ke beranda, terus habis ke account nanti menu ke akun profil kita. Yep. Nah, ini account. Nah, nanti di sini isinya adalah akun-akun kita, profil-profil. Nanti kita di sini bisa ngubah password, ngubah profil, terus order status. Terus habis itu order status ini isinya data-data mengenai pemesanan kita. Terus habis itu ada riwayat. Riwayat ini tuh isinya kamar-kamar yang sudah kita inapi. Terus habis itu misalkan kita statusnya udah check out. Nah, nanti habis itu masuk riwayat gitu. Terus next. Nah, di sini tabel invoice. Nah, ini invoice yang perbedaan di sini adalah invoice yang sudah dibayar dan invoice yang belum. Nanti kalau belum dibayar tampilannya seperti ini, dua ini. Oke, next. So, nah, di sini ada ubah password. Tadi kan di situ kan di profile kan ada ubah password. Terus habis itu kalau misalkan kita pengen mengubah password, ya nanti tampilannya kayak gini. Di sini ada form untuk ngisi password kita sekarang, itu untuk memverifikasi bahwa user kita tuh beneran tahu password kita. Terus habis itu ada password baru. Nah, password baru ini di sini ada password yang pengen kita ganti. Nah, baru bawahnya itu ada konfirmasi password. Konfirmasi password ini buat match apakah password baru kita sama dengan password yang password konfirmasinya itu, supaya kayak verifikasi gitu, bener nggak ini kita yang input, bukan mesin gitu. Nah, nanti tombol aksinya juga biasa ada save sama close. Save untuk menyimpan, close untuk nutup modalnya itu. Berikutnya ada ubah profile. Ubah profile ini kurang lebih sama kayak ubah password. Paling nanti kita cuma ngubah data nama, email, sama telepon doang, nomor telepon. Terus habis itu untuk kontrol aksinya save sama close. Udah. Next. Terus habis itu ada input feedback. Nah, input feedback ini setelah kita mesan di riwayat, di tab riwayat, nanti itu ada kita bisa melakukan feedback gitu. Feedbacknya ini nanti isinya ada nilai, kita nilainya berapa. Terus habis itu kalau nggak salah 1 sampai 5 kayaknya. Terus habis itu pesannya itu nanti misalkan pesan kritik dan sarannya itu isinya gimana. Nah, nanti di kontrol aksi. Next. Di kontrol aksi itu ada simpan sama close. Nah, simpan itu untuk trigger sebagai nyimpen datanya, terus close itu untuk nutup modal. Next. Selanjutnya ada dashboard admin. Nah, dashboard admin ini di sini ada data-data singkat mengenai ada berapa admin yang sudah daftar di database. Terus habis itu ada tabel kamar, tabel feedback, sama tabel user. Dashboard admin ini cuma ada di admin, akun admin. Kalau misalkan ada di resepsionis, nggak ada. Resepsionis itu cuma menghandle invoice sama konfirmasi. Buat sesuai definisinya tadi cuma buat interaksi sama user doang. Gitu. Lanjut. Nah, di sini tabel admin lagi, di akun admin, sini ada menampilkan tabel kamar. Nah, tabel kamar ini isinya bisa tambah data, terus habis itu bisa ngelihat detail. Ngelihat detail itu berarti nanti kita bisa ngelihat isi yang benar. Kalau ini kan cuman yang ditampilkan cuman seringkasnya doang. Kalau detailnya ini nanti kita bisa ngelihat detailnya itu seperti gimana. Terus habis itu kalau gambarnya seperti apa, kamarnya seperti itu. Terus habis itu ada edit. Nah, edit ini itu yang dipakai nanti kalau misalkan kita mau ngedit datanya ada yang salah, nanti baru kita bisa edit. Terus ada delete. Nah, kalau delete ini kalau misalkan kamarnya ternyata layanan sudah tidak ada lagi, tidak beroperasi, nanti baru bisa menghapus gitu. Nah, nanti kalau misalkan delete di tampilannya, kalau misalkan mau menghapus apa enggak nanti kayak ada alert gitu. Mau menghapus apa enggak, kalau iya nanti hapus, kalau enggak.
Ya, untuk menunya seperti biasa nanti ada feedback, sidebarnya tamu hotel sama dashboard. Next. Berikutnya ada input kamar. Nah, input kamar ini nanti kita memasukkan kamar, terus habis itu input kamar, data-data kamar lah. Ya, ada nama kamar, lokasi, kelompok tuh artinya itu adalah kayak misalkan dia itu ada di kategorinya tuh VIP, VIP kah atau reguler. Terus fasilitas yang ada di kamar ini apa? Misalnya kayak kayak eh, apa namanya AC mungkin ada AC-nya, terus habis itu ada TV-nya gitu. Ya dan lain sebagainya lah. Nah, nanti ada juga jumlah maksimal orang. Jumlah maksimal orang ini dia nantinya kalau misalkan maksimal dari kamar ini berapa orang. Nah, nanti kalau gambar ini ya gambar hotel kamarnya gimana. Next. Kontrol aksinya seperti biasa cuma simpan sama close doang. Simpan untuk menyimpan, close untuk close. Dah. Nah, ini untuk login. Ini tampilan untuk login admin sama login resepsionisnya. Next. Seperti itu. Ya, seperti biasa isinya cuma menginputkan username. Karena admin ini nggak ada menu daftar, kita langsung misal ada kayak pegawai admin gitu, langsung dibuatkan menunya langsung masukin ke database. Nggak perlu ada daftar. Sama halnya sebagai resepsionis juga. Nah, nanti di tombol kontrol aksinya itu ada login sama masuk sebagai. Nah, masuk sebagai ini misalkan kita lagi posisinya di admin, tapi padahal kita tuh resepsionis gitu. Nanti tinggal klik masuk sebagai apa, nanti langsung pindah halaman ke resepsionis. Lanjut. Habis itu ada detail kamar. Detail kamar nih paling isinya cuma detail-detail kamar kayak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Detail-detailnya singkat, nah isinya nanti kayak gini nih. Nah, lanjut. Next. Nah, ini ada edit kamar. Berikutnya ada edit kamar. Di edit kamar ini isinya nanti misalkan ada value-value-nya. Misalkan kita udah masukin value, terus habis itu nanti isinya ada value-value-nya. Terus habis itu baru nanti di situ muncul yang mana mau diedit, nanti tinggal dihapus, terus dibuat lagi. Nanti habis itu baru tinggal klik update. Kalau reset ini dikosongin semua, dihapus semua. Udah, lanjut. Oke, stop. 41.118 admin account. Nah, admin account ini sebenarnya kayak istilahnya kayak buat tamu hotel gitu. Nah, ini nggak bisa diubah, nggak bisa dilihat, nggak bisa diubah sama admin. Cuman bisa tadi ubahnya tuh di profile usernya, user sendiri yang bisa ngubah. Di sini ada seperti biasa ada searching data user, cetak dan sebagainya. Next. Selanjutnya masih di admin account juga. Di sini ada manage feedback. Pokoknya manage feedback. Manage feedback ini lanjut bawah. Nah, manage feedback ini nanti seperti biasa nggak bisa dicetak, nggak bisa diubah, nggak bisa diedit, nggak bisa ditambah. Ini cuman ditambahnya sama usernya. Nanti setelah misalkan usernya input, nanti baru dia bilang ke pihak hotelnya sendiri gitu, langsung deh hotel. Nanti dengan cetak data, laporan data, terus habis itu menu-menunya juga ada kamar hotel, tamu hotel, dashboard, dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, ini ada update password. Update password untuk admin sama resepsionis kurang lebih sama. Paling cuman yang membedakan karena tapi database-nya berbeda mereka. Database-nya ada admin sama ada resepsionis juga. Terus habis itu untuk bawah. Ya,
Oke, stop. Nah, di sini sudah masuk ke akunnya manage invoice. Nah, di sini di manage invoice ini nanti kita paling bisa ngubah status. Semisal nanti user itu dia melakukan pembayaran, nah nanti statusnya itu bisa diubah. Misalkan sudah membayar apa belum, gitu. Nanti diubahnya sama resepsionis ini. Next, langsung aja. Nah, ini untuk detailnya, misalkan ini kan si user udah input stroke-nya tuh, udah masukin stroke untuk kamarnya sekian, usernya sekian, apa segala macam, udah ada. Nah, nanti baru di bawahnya itu di next, di bawahnya itu update invoice, itu nanti baru diubah sama resepsionisnya sudah bayar atau belum, ubah status pembayaran. Nanti konfirmasi berhasil, kalau udah berhasil, kalau misalkan gagal, konfirmasi gagal, nanti ditampilkannya masih belum bayar. Berarti struknya belum terverifikasi sama resepsionis. Lanjut, berikutnya ada manage confirmation. Manage confirmation ini sama seperti tampilannya seperti invoice, paling juga ada search, terus ada detail, terus ada ubah status. Nah, ubah status ini semisal nanti tamu hotel itu sudah masuk ke kamar, nanti dia paling bisa diubah statusnya jadi check in. Nah, nanti kalau dia udah pergi, nanti dia check out gitu statusnya. Cuman ubah gitu doang sih. Dah, next. Nah, ini paling detail isinya cuma detail confirmation gitu. Terus habis itu bawah. Nah, ini ubah status kayak tadi. Nanti ubah statusnya sudah check in atau sudah check out. Next. Oke, kebutuhan hardware. Kebutuhan perangkat keras ini yang dapat digunakan dalam pembuatan pengoperasian aplikasi web ini adalah PC, notebook, semua device berbasis desktop, bisa juga mobile, hanya saja tidak efektif. Monitor atau layar yang mendukung minimal 1366 kali 768 pixel, keyboard dan mouse untuk berinteraksi antara pengguna dengan sistem, internet connection device untuk menyambungkan ke internet sehingga bisa mengakses sistem ini, contohnya router. Dan yang terakhir, semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer serta untuk koneksi internet. Yang berikutnya, kebutuhan software. Nah, kebutuhan perangkat lunak digunakan dalam proses development dan operasional sehari-hari. Pada aplikasi berbasis web ini adalah developer, Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, PHP, dan pemrograman web lain seperti CSS, HTML dengan menggunakan framework React.js. MySQL sebagai pembuatan database, admin, resepsionis, pengguna untuk web browser. Kebutuhan perangkat lain nggak ada. Selanjutnya adalah kebutuhan non fungsional, yaitu kebutuhan fungsional yang pertama sistem operasi Windows 10, spesifikasi komputer minimal Intel dual core N3350 2,5 GHz. Kebutuhan memori RAM minimal 4 GB. Browser minimal versi 80.0.3987 atau browser berbasis Chromium dan Firefox lainnya. 5.2. Kebutuhan kinerja harus dapat berjalan dengan baik saat diakses oleh user, visitor, tamu hotel, admin, resepsionis. 5.3. Kebutuhan keamanan security. Sistem informasi ini dilengkapi username dan password sebagai pengalaman atas hak akses khusus. 2. Dilengkapi kamera CCTV pada hotel. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi SRS Sistem Informasi Perhotelan Bambu dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seri